Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendahuluan akuntansi gitu. Jadi untuk pengantar pertemuan pertama ini biasanya untuk di SMK ya, kita akan bahas tentang jenjang di SMK dulu ya. Pertama untuk pendahuluan di SMK di jurusan akuntansi itu lebih pada teori dulu. Yang pertama ini ada sebagai contoh bukunya dari modul akuntansi 1A. Ini untuk SMK dan MAK ya. Pengarangnya Dwi Harti, penerbit Erlangga. Jadi di sini bab satunya adalah langsung mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua mengelola dokumen transaksi. Yang ketiga proses entry jurnal. Yang keempat memproses buku besar. Ini versi yang langsung. Dan ada beberapa buku yang biasanya digunakan juga, yaitu ini pengantar akuntansi untuk SMK, MAK kelas 10 ya. Ini pengarangnya Dwi Harti juga, penerbitnya Erlangga. Jadi ini buku yang hampir sama dan biasa digunakan juga untuk kalangan SMK, MAK gitu. Pada buku yang satu ini bab satunya fungsi dan jenis uang. Jadi yang kedua peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang ketiga posisi bidang keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang keempat karir dalam bidang keuangan. Yang kelima bentuk organisasi bisnis. Yang keenam sumber dan penggunaan dana. Yang ketujuh lembaga pasar uang dan pasar modal. Yang kedelapan penganggaran modal dan konsep nilai waktu dari uang. Ini kalau yang buku yang ini ya itu lebih pada teori. Ini biasanya untuk awal perkenalan itu ada beberapa modul yang digunakan ini dengan yang ini. Jadi untuk pengantar ini pengetahuan awal ini pertama fungsi dan jenis uang. Kita jelaskan tentang uang itu sebenarnya apa. Nah, dari pengertian uang itu sendiri, uang adalah suatu benda, suatu alat untuk bertransaksi dan dapat digunakan secara luas atau biasanya dalam satu negara gitu. Jenis-jenis uang juga bisa ada beberapa ya, jenis-jenis uang kertas dan uang logam. Biasanya penjelasan mengenai bab ini itu tentang teori ya, agak panjang. Yang kedua peranan manajemen keuangan dalam perusahaan, itu dijelaskan manajemen keuangan perusahaan itu bagaimana dan mengapa manajemen keuangan itu penting. Yang ketiga posisi bidang keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Jadi dimensi struktur organisasi dan posisinya bidang keuangan itu sebagai apa di situ, dan mengapa pentingnya bagian keuangan. Yang keempat karir dalam bidang keuangan. Jadi ini sebagai motivasi juga bagi teman-teman yang menempuh pendidikan
di jurusan akuntansi ataupun prodi akuntansi. Ini ada beberapa karir dalam bidang keuangan. Selanjutnya bentuk organisasi bisnis, jadi dijelaskan nanti adanya perusahaan perseorangan, perusahaan berbentuk badan itu ada banyak, ada yang berbentuk firma, CV, PT gitu. Ada juga BUMN, BUMD juga ada. Selanjutnya sumber dan penggunaan dana, itu lebih kepada prosedur penerimaan dana kas dalam perusahaan itu bagaimana, nanti dijelaskan. Selanjutnya pada bab 7 itu lembaga pasar uang dan pasar modal, jadi dijelaskan lembaga pasar uang, siapa yang membuat uang, siapa yang mencetak uang dalam negeri, dalam lingkup Indonesia ya. Selanjutnya lembaga pasar modal itu bagaimana, dalam hal ini BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adanya penyedia jasa dan pelaku pasar modal itu sendiri. Selanjutnya yang ke-8 adalah penganggaran modal dan konsep nilai waktu dari uang. Nah, ini biasanya nilai waktu daripada uang itu dijelaskan. Ini kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan kita berikutnya ya. Pengantar akuntansi yang versi teori. Selanjutnya ini modul akuntansi jilid 1A, ini yang lebih pada perhitungan ya. Di sini ada dasar-dasar akuntansi. Seperti biasa, pengertian dan definisi akuntansi, spesialisasi akuntansi, alur akuntansi, profesi akuntansi, pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi akuntansi, dan langsung pada persamaan dasar akuntansi gitu. Jadi untuk awal itu teorinya sedikit ya, langsung pada teori nanti dalam hal ini pengaruh transaksi ya dalam jurnal dan dijelaskan juga penyusunan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi, tapi belum praktek ya. Ini lebih pada persamaan dasar akuntansi lebih dahulu. Selanjutnya pada bab berikutnya itu mengelola dokumen transaksi, jadi mengidentifikasi dokumen transaksi, memilih ini transaksi apa dan masuknya pada jurnal apa dan bunyinya apa gitu. Selanjutnya memproses entry jurnal, yaitu membuat jurnal. Biasanya jurnal ini kalau teman-teman SMK baru kelas 10 ya, itu biasanya pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, kelemahannya ini dari teman-teman biasanya yang dikeluhkan adalah ketika beralih pada bahasa Inggris. Biasanya itu kelas 11 itu di bahasa Inggris kan. Penjualan itu sales. Nah, seperti itu. Jadi pertama kelemahan teman-teman biasanya itu pertama melogikakan transaksi dalam bentuk jurnal itu agak sulit gitu karena belum terbiasa kan. Jadi sering-sering latihan dulu,
kalau misalnya ada kejadian apa, ada transaksi apa, itu bunyinya di jurnal itu apa. Nah, itu biasanya teman-teman itu agak bingung.